Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki pekan terakhir di perkuliahan kita di Matematika Teknik ya. Kita sudah memasuki perkuliahan ke-15, pertemuan 15, karena nanti insya Allah 2 pekan lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester begitu. Baik, sebelum mulai perkuliahan kita mulai dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk selalu menyiapkan catatan kalian ya, untuk mencatat semua materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, kita ke persamaan diferensial orde 2 tipe 4, tipe yang terakhir ya, karena kemarin kita sudah belajar persamaan diferensial orde 2 tipe 1, 2, dan 3. Sekarang kita ke tipe 4. Nah, baik, lihat bentuk umumnya seperti ini ya, PD orde 2. Jadi kalau misalnya yang pekan kemarin itu bentuk umumnya sama, di ruas kirinya sama seperti ini, cuma dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau di tipe keempat ini, ruas kirinya sama, tapi di ruas kanannya dia adalah fungsi X, begitu. Nah, penyelesaiannya ada 2 langkah penyelesaian, yaitu dengan menggunakan fungsi komplementer dan integral khusus. Nah, fungsi komplementer ini kita menyelesaikan untuk ruas kiri, sementara integral khususnya kita selesaikan di ruas kanannya, begitu ya. Nah, untuk fungsi komplementer itu sama seperti persamaan diferensial orde 2 tipe 3. Jadi penyelesaiannya sama ya, kayak kemarin kalian bisa lihat lagi gimana cara penyelesaiannya. Jadi ada untuk akar yang berbeda gitu ya. Untuk akar yang berbeda berarti persamaannya yang ini, untuk akar kembar berarti yang ini, dan untuk akar imajiner berarti yang ini gitu ya. Dan cara penyelesaiannya kalian sudah paham tentunya karena sudah saya jelaskan di pekan kemarin. Nah, tambahannya adalah ada integral khususnya. Kalau dia berderajat 2, maka bentuk umumnya seperti ini. Tapi kalau dia berderajat 1, maka bentuk umumnya seperti ini. Artinya berderajat 2 itu pangkat X tertingginya ya. Jadi pangkat X tertingginya X pangkat 2, kemudian berderajat 1, pangkat X tertingginya adalah X gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi ketika kita sudah mencari fungsi komplementer dan integral khusus, maka jawaban yang sesungguhnya adalah jawaban fungsi komplementer ditambah integral khusus. Jadi jawaban ini ditambah dengan jawaban ini. Baik, untuk lebih jelas kita ke contoh. Di sini saya punya 2 contoh soal. Untuk yang pertama ini ada berderajat 2 ya karena X kuadrat, dan untuk yang kedua berderajat 1 karena dia X, 3X begitu. Baik, cara penyelesaiannya kita lihat. Untuk nomor 1, kita lihat ya, kita lihat di ruas kirinya dulu, D pangkat 2Y min 2X kuadrat min 5DY dx tambah 6Y sama dengan X kuadratnya. Kita lihat yang ininya dulu, yang sebelah sini. Kita lihat yang sebelah sini, kita misalkan ya, kemarin kan kita sudah belajar dimisalkan berarti D kuadrat Y per 2X kuadratnya itu sama dengan M kuadrat gitu. Kemudian DY per DX-nya itu sama dengan M. Kemudian Y-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita langsung substitusikan, berarti di sini adalah M kuadrat dikurangi 5M ya, ditambah 6 kali 1 berarti 6, sama dengan 0. Nah, caranya sama persis seperti tipe 3 kemarin. Kita akan faktorkan. Berarti berapa kali berapa yang jika dikalikan 6 ya, jika dijumlahkan minus 5. Berarti jawabannya adalah minus 2 dan minus 3 ya, dikalikan 6 dijumlahkan minus 5. Berarti di sini adalah M minus 2 dan M minus 3 sama dengan 0. Maka M yang ini minus 2 sama dengan 0, maka M1-nya adalah 2. Kemudian M2-nya adalah 3. Nah, karena ini akarnya berbeda, maka kita menggunakan ini ya. Nah, kita menggunakan yang ini. Maka persamaan untuk fungsi komplementernya ya, fungsi komplementernya adalah Y sama dengan AE pangkat M1-nya adalah 2, jadi 2X ya. Ingat si M-nya nggak usah ditulis lagi. Kemarin saya cek itu M-nya ditulis lagi, nggak usah ya. Jadi ditambah BE pangkat 3X. Nah, ini adalah fungsi komplementernya. Kemarin tipe 3 sampai sini selesai ya. Nah, karena ini tipe 4, maka kita akan mencari integral khusus.
Nah, perhatikan integral khususnya itu langkah yang kedua. Kita akan mencari integral khusus. Karena ini adalah berderajat 2, lihat, berderajat 2, kita lihat di sini ya. Karena ini berderajat 2, artinya di ruas kanannya itu berderajat 2, maka kita memakai fungsinya yang ini, bentuk umumnya seperti ini. Nah, perhatikan, simak baik-baik caranya ya. Jadi B, ini untuk langkah B, integral khusus. Integral khususnya, maka kita mencari bentuk umum yang ini. Karena derajat 2 ya. Berarti kita akan mencari Y sama dengan CX kuadrat tambah DX tambah E. Nah, oke. Kita mulai masukkan. Jadi, kita cari ya turunan dari ini. Kalau turunan dari Y, kan kalau fungsi Y-nya ini, maka turunannya adalah, kemarin kan sudah belajar ya, berarti pangkat kali koefisien ya, berarti turunannya adalah 2C. 2CX ditambah turunan DX adalah D. Jadi DX ini adalah, ini tuh koefisien gitu ya, soalnya kita anggap koefisien kalau ada variabelnya. Jadi ini koefisien, kalau ini tidak ada variabel berarti dia konstanta. Turunan dari DX adalah D, karena jadi X-nya hilang. Kemudian turunan dari E, jadi si E ini adalah konstanta, adalah 0 ya, jadi kita nggak usah turunkan. Di sini plus 0, jadi nggak usah kita tulis. Sekali lagi, turunan dari Y-nya adalah ini, adalah 2CX tambah D. Kalau misalnya di sini pangkat 3 ya pasti 3CX gitu ya, 3CX pangkat 2 gitu. Tapi kan ini CX pangkat 2, jadi ini 2CX plus D gitu. Kemudian turunan keduanya, D kuadrat Y per DX kuadrat, turunan keduanya. Turunan dari 2CX ya, turunan dari 2CX, X-nya hilang, berarti tinggal 2C. Turunan dari turunan D adalah konstanta, adalah 0, jadi tidak usah kita tulis, gitu ya. Hati-hati, integral khususnya seperti ini, ya. Oke, kemudian kita substitusi nih. Kita substitusi, yang ini kita ganti 2C, turunan pertama kita ganti 2CX plus D, Y-nya kita ganti dengan ini. Kita masukkan ke soal ya. Perhatikan nih, perhatikan. Soalnya ini kan, nih, perhatikan soalnya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat men 5DY per DX tambah 6Y. Kita ganti nih. Kita ganti, saya sebelah sini ya, biar tidak terlalu panjang. D kuadrat Y per DX kuadrat. Ingat, D kuadrat Y per DX kuadrat adalah 2C. Biar nggak terlalu bingung, saya tulis lagi deh. D kuadrat Y DX kuadrat. Ini soalnya ya. Min 5 DY per DX min 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan X kuadrat. Saya tulis lagi soalnya. Kemudian ini kita ganti dengan 2C ya, karena kita sudah mencari nih turunan keduanya. Jadi 2C dikurang 5 DY per DX-nya ini kita ganti dengan ini, 2CX plus D. 2CX plus D ditambah 6, Y-nya kita ganti dengan ini. CX kuadrat tambah DX tambah E sama dengan X kuadrat. Nah, kita selesaikan ya. Jadi 2C min kalikan ke dalam jadi 10CX min 5D ditambah 6CX kuadrat ditambah 6DX ditambah 6E sama dengan X kuadrat. Oke, sekarang saya akan memindahkan, akan menyusun gitu ya, mengurutkan dari yang mempunyai pangkat tertinggi sampai ke tidak punya pangkat. Jadi si yang pangkat tertinggi di sini, X pangkat tertinggi adalah X kuadrat ya. Jadi saya akan pindahkan 6CX kuadratnya di depan. Kemudian nggak ada lagi ya, yang berpangkat X kuadrat. Kemudian yang berpangkat X, berpangkat 1. Berarti kita punya ini ya, 6DX dan min 10CX. Saya akan susun 6DX min 10CX. Kemudian nggak ada lagi, kalau tidak ada lagi baru yang tidak ada variabel X-nya. Berarti ditambah 2C ya, nggak ada. Terus min 5D ditambah 6E.
sama dengan X kuadrat. Nah, baik, perhatikan. Ini saya tulis lagi, 6CX kuadrat. Ini sama-sama mengandung X nih, X-nya saya keluarin. Jadi ini tinggal 6D min 10C, X-nya saya keluarin gitu ya. Sama aja sebenarnya, karena sama-sama mengandung X, X-nya saya keluarin. Ditambah ini saya kurungkan. Min 2C tambah 5D tambah 6E. Sama dengan X kuadrat. Nah, sesungguhnya X kuadrat ini kan kalau misalnya saya mau tambahin, kalau misalnya ada variabel X di sini, berarti di sini 0X ya, ditambah 0. Jadi kalau misalnya tidak ada selanjutnya apa, berarti sudah pasti koefisien X adalah 0 dan konstanta pasti 0. Kecuali kalau misalnya nanti di sini adalah plus 5X plus 6 gitu ya. Berarti ya udah kalian tulis aja. Karena di sini nggak ada, berarti variabel koefisien X-nya 0 dan konstantanya 0. Buat apa menentukan itu? Kita lihat. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Kita lihat. Sekarang kalian fokus ke sini. Nih, sorry. Ini ya, ada 6CX kuadrat dengan X kuadrat. Jadi, yang sama-sama berderajat 2, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi, berarti 6CX kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Ya, itu ya, di sini. Maka, 6C itu sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti 1. Misalnya di sini 6CX kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Berarti di sininya 6C sama dengan 2. Gitu ya. Jadi karena ini sama-sama X kuadrat, kita anggap hilang. Maka tinggal 6C sama dengan 1. Karena di sini tidak ditulis berarti 1. Paham ya? Oke. Kemudian C-nya berarti sama dengan 1/6. Nah, kita sudah menemukan C-nya nih. Lanjut. Sekarang kita ke sini. Ke sini. Berarti 6D dikurangi 10C, ya. Kenapa ke sini? Karena ini kita akan mencari koefisien X, ya. Jadi koefisien X itu sama dengan 0. Kenapa? Di sini makanya tadi kita cari dulu di sini koefisiennya berapa. Beda ceritanya kalau misalnya di sini misalnya 5, berarti di sini sama dengan 5, gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Karena ini tidak ditulis berarti otomatis dia 0. Oke. 6D min 10C sama dengan 0. Berarti 6D dikurangi 10, C-nya ganti dengan 1/6 yang sudah kita cari. Sama dengan 0. Maka 6D dikurangi 10/6 sama dengan 0. Maka 6D sama dengan pindah ruas jadi 10/6. Jadi D sama dengan 10/6 dibagi 6 atau dikali 1/6 gitu ya. Kalau dibagi 6 berarti kita jungkir balik jadi kali 1/6. Jadi sama dengan 10/36. Kita bagi 2, 5/18. Nah, ini D-nya. Begitu. Satu lagi kita akan cari E-nya. Cari E-nya dari sini. Ya. Kita lihat. Kita cari E-nya di sini ya. Nanti kalian catatannya harus rapih ya, ke bawah aja ngerjainnya. Kemudian 2C dikurangi 5D ditambah 6E sama dengan 0. Ingat, kalau misalnya di sini tambah 1, misalnya ada soalnya tambah 1, berarti 1 ya. Karena di sini tidak ada, maka saya tulis 0. Paham ya maksudnya ya? Oke, ganti sekarang C-nya jadi 1/6, berarti 2 kali 1/6, dikurangi 5, D-nya ganti dengan 5/18, ditambah 6E sama dengan 0. Kemudian jadi 2/6 dikurangi 25/18, ditambah 6E sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya ya, 18 bagi 6, 3 kali 2, 6, dikurangi 25 ditambah 6E sama dengan 0. 6 kurang 25 minus 19 ya. Minus 19/18 ditambah 6E sama dengan 0. Maka 6E sama dengan yang ini pindah ruas jadi 19/18. Maka E-nya adalah 19/18 dibagi 6 atau dikali 1/6.
Itu sama saja dengan 19/108. Nah, ini dia. CDE-nya sudah ada. Maka, kalau sudah ada, kita balikan ke sini nih, ke integral khususnya. Jadi, integral khususnya adalah Y sama dengan C-nya kita gantikan ini ya. Y-nya itu CX kuadrat tambah DX tambah E ya. Maka, kita balikan. C-nya kita ganti dengan 1/6. X kuadrat. D-nya kita ganti dengan 5/18. X ditambah E-nya tadi kita ganti dengan 19/108. Nah, ini adalah integral khusus. Nah, kemudian yang C. Jadi jawaban yang sesungguhnya adalah, ini ya langkah C-nya. Langkah C-nya berarti Y sama dengan jawaban fungsi komplementer ini ditambah dengan integral khusus. Fungsi komplementernya ini kan, yang ini ya, fungsi komplementernya. Berarti Y sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X ditambah integral khusus. Integral khususnya adalah yang ini, yang tadi kita cari. Nah, ini ditambah 1/6 X kuadrat tambah 5/18X tambah 19/108. Nah, jadi inilah jawaban yang sesungguhnya dari persamaan diferensial orde 2 tipe 4. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan lanjut ke soal nomor 2 yang ini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 2 ya. Dari contoh nomor 2 ini perbedaannya dengan nomor 1, lihat di ruas kanannya dia berderajat 1 ya. Berarti kita nanti akan pakai ini ya. Baik, kita lihat dulu, kita selesaikan dulu untuk ruas kirinya. Oke, berarti kita langkah yang pertama, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Bentuknya adalah berarti ini kita misalkan M kuadrat ya. Jadi M kuadrat min 2M tambah 1 ya. Karena Y berarti 1 saja sama dengan 0. Kita akan cari fungsi komplementer dulu ya. Fungsi komplementer berarti sama seperti mencari tipe 3. Kita akan cari salah satu dari ini. Berarti kita faktorkan. Dikalikan 1, dijumlahkan minus 2. Berarti minus 1 dan minus 1 ya. Minus 1, minus 1, 1, minus 1 tambah minus 1, minus 2. Berarti ini M minus 1 dan M minus 1 sama dengan 0. Maka M minus 1 sama dengan 0, M-nya adalah 1. M1 sama dengan M2 ya, karena ini M minus 1 dan M minus 1 berarti dia akar kembar nih. Akar kembar berarti kita pakainya yang ini ya. Sudah bisa ya ini ya harusnya, karena ini sudah kita pelajari di pekan kemarin. Jadi Y sama dengan E pangkat M1-nya adalah 1, berarti 1X. Kalau 1 tidak usah ditulis, berarti E pangkat X saja. A tambah BX. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi komplementernya. Ini adalah fungsi komplementer. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita akan mencari integral khususnya. Kita lihat integral khusus berarti kita akan berpatokan di ruas kanan. Sementara di ruas kanannya ini adalah derajat 1 ya. Berarti kita akan menggunakan yang ini. Y sama dengan CX plus D. Berarti Y sama dengan CX ditambah D. Tambah D. Maka turunan pertamanya, turunan pertama dari CX tambah D, turunan CX adalah C ya, X-nya hilang. Turunan dari D adalah konstanta, maka 0, jadi C saja. Jadi turunan keduanya, turunan dari C itu adalah konstanta, turunan dari C adalah 0. Nah, gitu. Oke, kita langsung substitusi ke soal. Di situ di soal disebutkan adalah seperti ini, 2 dy per dx ditambah y sama dengan 3x plus 5 ya. Oke, kita ganti d kuadrat y min dx kuadratnya dengan ini ya, dengan ini, berarti 0.
0 dikurangi 2 dy per dx-nya adalah ini, berarti 2c ya. Ditambah y-nya adalah ini, cx plus d. Cx plus d sama dengan 3x plus 5. Oke. Nah, seperti biasa kita urutkan dari variabel yang memiliki derajat tertinggi. Dari x yang ada x-nya tapi derajat tertinggi. Berarti ini ya, kita urutkan dari cx. Jadi cx-nya saya taruh di depan. Baru min 2c plus d. Jadi hanya merubah urutan ya, supaya apa? Supaya bentuknya rapih. Supaya bentuknya seperti ini, gitu. Seperti fungsi 3x plus 5. Oke, kita perhatikan, lihat di sini. Ini berarti cx. Ini saya masukkan ke dalam kurung aja ya, biar gampang. Ditambah min 2c tambah d. Sama dengan 3x plus 5. Nah, perhatikan. Kalau sudah di sini, ini gampang ya. Jadi berarti yang ini, nih, yang cx itu harus sama dengan 3x, gitu. Berarti cx sama dengan 3x. X-nya kita hilangkan, berarti c itu sama dengan 3. Ya, gampang ya. Kemudian, yang ini sama dengan ini. Gitu, karena ini adalah konstanta. Ini juga konstanta. Berarti min 2c tambah d sama dengan 5. Berarti min 2, c-nya adalah 3, ditambah d sama dengan 5. Min 6 tambah d sama dengan 5, maka d-nya sama dengan 5 tambah 6. Sama dengan 11. Oke. Jadi, integral khususnya adalah, kan bentuknya adalah y sama dengan cx tambah d ya. Maka integral khususnya adalah y sama dengan c-nya kita ganti 3, x dan d-nya kita ganti dengan 11. Nah, ini adalah integral khusus. Maka, jawaban yang sesungguhnya adalah yang c-nya, berarti y sama dengan, berarti jawaban sebenarnya adalah y sama dengan fungsi komplementer yang ini ditambah dengan integral khusus. Berarti y sama dengan e pangkat x a tambah bx ditambah yang ini 3x tambah 11. Nah, inilah jawaban akhirnya. Oke, jadi paham ya cara pengerjaannya, perhatikan yang penting kalian mengerjakannya sistematis, pasti akan jelas. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, kalian kerjakan dulu fungsi komplementernya, jadi bisa jadi fungsi komplementernya itu bisa ini, atau ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian cari integral khususnya, apakah dia berderajat 2 atau berderajat 1. Kalau berderajat 2, gunakan yang ini, ya, sama seperti contoh sebelumnya. Kalau berderajat 1, gunakan yang ini, sama seperti contoh yang ini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting kalian mengerjakannya sistematis. Oke? Maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.